Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan DKPP RI. Mendengar pemaparan dari KPU RI serta masukan dari pemerintah terhadap rencana penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, maka dengan ini Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyepakati beberapa hal sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, itu I-nya kurang tuh. DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD RI tahun 2024. Udah penjelasan. Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Setuju? Ketua izin. Hasim. Oh, silakan. Usul Ketua untuk walaupun sudah diketok ya. Maksud saya kita menggunakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang. Seingat saya yang digunakan adalah pemilihan umum itu adalah untuk pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR RI gitu. Kita gunakan istilah yang ada di undang-undang. Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum. Jadi kalau saya boleh usul Ketua, penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak dalam kurung untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, nah gitu. Anggota DPR RI, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, serta anggota DPD RI. Itu ya? Ya, terima kasih. Ya, biar lebih afdol. Setuju ya? Tapi karena udah setahun jadi harus 2 kali diketok. 2. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wakil kota dan wakil wakil dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Setuju? Belum. Oh, belum. Maksudnya kita kan pembahasan dari awal adalah pemilu, Pak. Jadi mungkin soal pemilihan tidak perlu dimasukkan dulu dalam kesepakatan ini, usul dari KPU. Oh, ini usulannya cuma pemilu aja ya? Jadi kita nggak perlu masukin? Ya, walaupun waktu itu kita udah sepakati sebetulnya, ya. Jadi mungkin ya ini kalau kita buat memang redundant, karena pertemuan pertama kita sudah sepakati, ya. Nah, karena memang yang pertama udah kita sepakati, yang ini nggak perlu kita cantumkan lagi. Gimana Pak Menteri? Tinggal mau dipakai yang mana? Kalau karena kita tidak pernah berbeda pendapat mengenai masalah tanggal 27 November ini, apakah mau kita merefer kepada yang lama yang sudah kita sepakati atau mau kita tegaskan kembali? Ya, tegaskan kembali. Ya, kalau kami kira tegaskan kembali supaya juga masyarakat jelas, kami kira. Ya, oke. Cukup, setuju ya? Izin pimpinan. Silakan. Ya. Sebetulnya KPU sendiri setelah memperhatikan ketentuan di Undang-Undang 10 2016, sebetulnya kan ada semangat
agar 2024 itu selesai semua, baik pemilu maupun pemilihan. Nah, ya termasuk kita mendiskusikan tentang keserentakan pelantikannya di 2024. Jadi agar selesai semua di 2024. Sementara kalau kita susun 27 November 2024, ada kemungkinan termasuk penyelesaian sengketanya itu akan baru tuntas di tahun 2025. Nah, maka nanti ada kemungkinan yang tidak ada sengketa, dia bisa dilantik lebih awal. Sementara yang ada sengketa, dia akan dilantik belakangan. Sementara kami mendiskusikan ada kepentingan tidak hanya serentak pilkadanya, tetapi juga serentak pelantikannya. Nah, itu yang kemudian membuat kami hari ini sebetulnya fokus untuk tahapan pemilu. Nah, kami merencanakan minggu depan akan mengusulkan exercise yang kami buat sehingga seluruh tahapan itu bisa selesai di 2024 termasuk pelantikannya. Ini diskusi di internal kami seperti itu. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, tapi saya kira kita menegaskan hasil keputusan kita yang kemarin. Kalau misalnya teman-teman berpikir tentang soal keserentakan pelantikannya, itu kan tidak diatur dalam undang-undang ini ya, gitu loh. Jadi kita kan menetapkan ini karena ini amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perintahnya harus bulan November. Nah, pertanyaannya, kalau nanti atau minggu depan atau 2 minggu lagi teman-teman KPU mau presentasi, mau ngemugah ini atau enggak? Nah, karena kalau tidak merubah ini dan hanya membicarakan soal keserentakan pelantikan, itu enggak ada hubungannya dengan undang-undang ini, kira-kira begitu. Jadi nanti aja itu kalau misalnya ini gitu, ya kan? Gitu. Pak Menteri, silakan Pak. Ya, mohon izin kami berpendapat bahwa dari pemerintah ditegaskan tanggal, karena undang-undang itu mengatur sangat tegas November. Tinggal kita mau pilih tanggal 1 tahun 27. Kalau dipilih, kalau alasan mungkin untuk keserentakan pelantikan, tanggal 1 pun kita akan yamin bahwa akan serempak semua. Sama seperti kemarin kita pengalaman pilkada, itu kita tidak bisa mendikte Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lain-lain petun yang mereka ada proses hukum di situ, hak-hak hukum dari yang, sehingga kita kemarin kami mengambil pemerintah mengambil keserentakan tetap ada, tapi tetap aja ada yang berlanjut, yaitu kita lakukan yang sudah selesai, tidak ada gugatan, Februari kita serentak lantiknya. Setelah itu gelombang keduanya bulan April kita laksanakan. Kemudian baru yang terakhir kalau saya bulan Juni, sampai hari ini pun masih ada satu yang belum selesai. Jadi kami kira karena undang-undang itu tidak menjamin, persis pimpinan sampaikan, tidak menyebut tentang waktu keserentakannya, maka kami kira yang kita tentukan saja tanggalnya supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya. Jangan sampai nanti seperti tanggal pemilu nanti di spinning apa isunya. Lebih baik tetapkan dalam bulan November, dulu sudah disepakati 27 November, fine. Kemudian masalah keserempakan pelantikan itu saya kira tidak, itu pasti merubah undang-undang kalau kita ingin menyampaikan serentakan semua, dan itu harus koordinasi ke Mahkamah Konstitusi, koordinasi kepada Mahkamah Agung, petun dan lain yang prosesnya case by case bisa beda. Prinsipnya dari pemerintah kalau soalnya tidak ada yang gugatan, kita lakukan pelantikan secepat mungkin. Dan kemudian kalau ada yang gugatan ya selesai masa gugatan itu. Kami kira demikian. Jadi kami kira kami pada posisi ditegaskan saja. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Menteri. Saya kira agenda kita hari ini adalah membicarakan soal hari pelaksanaan pemilu, ya kan? Nah, memang secara spesifik karena memang kita belum pernah mengambil keputusan, yang kita bahas mendalam adalah soal pemilu legislatif dan presiden. Nah, sementara kita sudah pernah mengambil keputusan pilkada serentak itu 27 November.
Nah, soal nanti ada keserentakan pelantikan, saya kira ya kalau mau dibicarakan nanti, bukan ada kaitannya dengan soal hari pemilihan ini gitu. Jadi saya kira kita putuskan ya. Setuju? Oke. Nah, tolong nanti itu yang di atas disamain ya redaksionalnya itu. Tadi ada pemilihan gubernur wakil gubernur, ada yang gubernur raja, ada wali kota saja, kan ya redaksinya. Tadi mana yang di atas? Nah itu tentang pemilihan gubernur, bupati, yang mana yang benar itu? Nomenklaturnya. Nah di atas sebelumnya pakai wakil gubernur, di bawah pakai wakil bupati juga. Yang ini nggak pakai itu, disesuaikan aja. Coba nanti nanti di ini. Mohon izin pimpinan. Silakan Pak Menteri. Ya, kalau mungkin juga disesuaikan dengan Undang-Undang 10/2016. Di situ bahasanya yang nomor 2 itu untuk gubernur wakil gubernur itu bahasanya itu adalah pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bla 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 bla. Jadi ada kata-kata ya pemungutan suara nomor 2. Oh ya, coba. Di nomor 2 pemungutan nomor 2. Nanti yang atasnya menyesuaikan semua tuh tentang-tentangnya. Iya. Pemungutan suara serentak nasional. Pemungutan suara serentak nasional dalam ya lanjut. Pemilihan. Ya. Ya. Nah, nanti tolong di yang atas disesuaikan. Yang pengantarnya tuh. Ya. Baik. Nomor 3. Dikarenakan masa persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dan nah ini nanti dirubah juga pemungutan serentak nasional ya dirubah itu dan pemungutan serentak nasional pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur wakil gubernur ini dan seterusnya itu masih terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 di mana situasi negara masih pada pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi. Komisi 2 DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKP RI agar dalam penyusunan tahapan pemilu dan pemilihan berpegang pada prinsip penggunaan anggaran secara efisien. Dampaknya mungkin. Gini. Silakan Pak Menteri. Baik, jadi kalau kita menggunakan narasi dikarenakan masa persiapan dan pelaksanaan pemilu itu masih dalam kondisi pandemi, seolah kita sudah menyampaikan 2024 itu sudah dalam kondisi pandemi. Kami kira mungkin tambahkan saja bahasa dikarenakan masa persiapan. Kalau masa persiapan memang masih dalam kondisi pandemi, dan pandemi bukan hanya Indonesia tapi dunia. Kita mungkin bisa kendalikan, tapi di beberapa negara bagian lain masih terjadi. Di masa persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pemungutan suara serentak bla 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 masih terkait dengan kondisi atau dampak pandemi COVID-19. Jadi kalau sudah selesai pun pandeminya, dampaknya masih dampak ekonominya terutama. Kondisi dan dampak. Dampak pandemi COVID-19. Ya. Oke. Ini dikenakan masa persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur masih terkait dengan kondisi dan dampak pandemi COVID-19 di mana situasi negara masih pada pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi. Komisi 2 ada. Setuju? Setuju ya? Ketua izin. Hasim. Iya. Silakan Pak Hasim. Terima kasih. Untuk redaksional Ketua, jadi yang pertama untuk nama undang-undangnya itu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota untuk namanya. Jadi di redaksional atas sebelum angka 1. Nah, nama gubernur, bupati, dan wali kota. Tetapi sebagai disampaikan Pak Menteri tadi, untuk yang serentak tadi memang disebutnya seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, yang angka 2, gubernur, wakil gubernur. Itu aja untuk redaksi nama dari undang-undangnya. Terima kasih Ketua. Ya, yang di atasnya juga tuh berarti, yang paling atas. Ya, yang paling atas saja ya, betul.
Nah itu pemungutan suara nasional. Nah itu pemungutan suara nasional, pemungutan suara serentak nasional. Itu kan? Dalamnya enggak? Dalam ya, betul ya? Dalam pemilihan umum. Oke. Oke, baik. Jadi yang 3, Pak Arif. Saya ketua. Pertama, penyempurnaan redaksi saja di pengantar. Di pengantar nggak perlu ditulis mendengar, Pak. Nanti ada yang minta tambah mendengar, mencermati, memahami, apa lagi, Pak. Cukup berdasarkan pemaparan. Nah, itu Ya, cukup. berdasarkan. Ya, berdasarkan. Ya. Nah, tadi sebagian saya juga nggak dengar soalnya. Berdasarkan. Oke. Terus Bat- yang ketiga ini Tiga. saya kira kita paham, tetapi bahwa yang ingin kita simpulkan di sini, yang kita sepakati hanyalah tanggal dan hari pemungutan suara, kan itu. Maka kemudian untuk jadwal, kalau tahapannya kan sudah diatur tuh 10 tahapan sesuai dengan undang-undang. Programnya apa saja saya kira juga mengikuti. Nah, yang belum bisa kita sepakati kan jadwal, karena kita minta misalnya kampanye kita perpendek waktunya, berarti terjadi usul perubahan jadwal, kan begitu. Nah, karena itu menurut hemat saya, kalau yang dimaksudkan kita belum bisa menyetujui jadwal, ya sudah, to the point saja. Ada nomor 4, Pak? Ada nomor 4? Ada nomor 4. Ada. Ini kalau yang ini soal tadi pesan kita semua agar pelaksanaan anggaran ini efisien, atau nggak perlu? Nggak perlu, Pak. Nggak usah. Kalau jadwalnya dimepetkan, semangatnya kan murah biaya. Oke. Ya, Kalau gitu kita hilangin aja ya. ya nanti kalau soal efisiensi kan bisa dicek pimpinan. Oke, oke. Koordinasi sama Banggar. Oh, ini mengada-ada coret-coret aja Oke. gitu loh. Kita drop ya. Oke. Nah, yang ketiga itu dari beberapa masukan yang berkembang terhadap tahapan-tahapan pemilu 2024, maka akan laksanakan pendalaman lebih lanjut tentang simulasi pemilu serentak 2024. Bukan gini, terhadap jadwal dan tahapan, ya, terhadap jadwal dan tahapan. Ini aja, Pak. Ketua. Ini nomenklaturnya tentang tahapan, program dan jadwal. Ya, tentang. Itu dihapus semua tuh. Nggak, depannya hilangin aja. Jadi langsung aja tentang program, jadwal dan tahapan. Tentang tahapan, jadwal dan program. Program dan jadwal urut-urutannya. Tahapan, program dan jadwal. Ya. Tentang tahapan, program dan jadwal. Tahapannya di depan. Punya nomenklatur Ya, BPKP. Tentang tahapan, program Jadwal. dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004, nggak pakai serentak. Pemilihan umum tahun 2024 Serentaknya dihapus tuh. ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut. Udah titik. Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut
Enggak siapa, kita sebutin aja DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Oleh bukan dengan. Oleh Bukan bersama dengan, oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara. dan penyelenggara pemilu. Setuju? Ya. Setuju Pak Menteri? Ketua KPU? Ketua Bawaslu? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah setahun kita bahas ini, kita sudah berhasil menyepakati apa yang tentu ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebelum saya tutup rapat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, terutama tadi Pak Dirjen, udah banyak minta maaf nih Pak Dirjen. Izin kami juga minta maaf. Iya. Kemudian terima kasih kepada KPU, Ketua KPU dan seluruh jajaran, dan juga kepada Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran. Terlebih khusus kami Komisi 2 mengucapkan terima kasih. Saya kira mungkin bisa jadi ini pertemuan terakhir kita ya dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Kami doakan semua dan terima kasih atas sumbangsi semua kepada Bapak dan Ibu sekalian terhadap penguatan demokrasi dan politik di Indonesia ya. Semoga itu menjadi amal baik buat Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu dan DKP RI. Terima kasih juga Pak Prof Muhammad DKPP RI. Terima kasih kembali. Maka rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.